Shalom, Bapak semua, dan selamat malam. Saya ucapkan tema pada malam hari ini yaitu melayani, memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri. Temanya itu. Kalau saya boleh bertanya, di antara bapak-bapak semua di sini, ada yang usianya muda, ya, ada yang 60, 70, sampai 80 tahun, ya, luar biasa ini Bapak Yudi, ya. Kalau saya boleh bertanya, apakah selama ini saya sudah melayani Tuhan dengan benar? Coba bapak-bapak semua merenungkan. Apakah kita betul-betul dengan cara yang benar melayani Tuhan? Ya. Coba diintrospeksi, direnungkan. Apakah kita betul-betul sudah melayani Tuhan dengan benar? Ya. Saya akan sedikit mengupas mengenai melayani Tuhan. Ya. Antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda, ya. Sangat berbeda, ya. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, misalnya kita jadi singer, worship leader, ya, bermain musik atau berkhotbah, ya, itu melayani pekerjaan Tuhan. Gimana melayani pekerjaan itu? Pekerjaan Tuhan itu fokusnya adalah ke pekerjaan Tuhan. Yang musik, yang main musik buat sebagus mungkin. Yang melayani pujian, buat suara yang betul-betul bagus. Dan yang berkhotbah juga betul-betul bahwa suaranya itu jadi berkat. Ya, itu kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, ya. Jadi fokusnya ke pelayanannya, ya, fokusnya ke pekerjaan Tuhan itu. Jadi sangat berbeda dengan melayani Tuhan, ya. Kalau kita berbicara melayani Tuhan, ya, itu berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Fokusnya apa? Fokusnya yaitu ke Tuhan. Ya. Firman Tuhan berbicara, ya, kalau melayani Tuhan, bahwa kita memberikan tubuh kita, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan Yesus untuk dipakai alat. Jadi ternyata pelayanan ini betul-betul bukan hanya khotbah 1 jam 2 jam, bukan hanya song leader sejam 2 jam, tapi ternyata seluruh hidup kita, ya, sampai akhir hayat kita. Ya, jadi nggak ada istilah pensiun. Mungkin di dalam kependetaan ada emeritus, tapi di dalam melayani Tuhan itu seumur hidupnya. Ya. Jadi kalau kita berbicara melayani Tuhan, kita itu ada 3 hal yang sangat penting, ya. Yang pertama yaitu bahwa kita harus menyenangkan Tuhan, ya. Harus memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan tidak ada menyenangkan Tuhan, tidak ada memuliakan Tuhan, harus introspeksi. Kita melayani Tuhan enggak? Yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus mencintai Tuhan, ya, mengasihi Tuhan. Betul nggak kita melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan enggak? Atau mencintai Tuhan? Yang ketiga, yaitu kita mengucap syukur, ya. Kalau kita tidak mengucap syukur, berarti kita tidak
melayani Tuhan. Ya. Terus berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, saudara-saudara sekalian, itu sering terjadi, ya. Orang-orang ingin dipuji, ingin dihargai orang, ingin dipakai tempat untuk kesombongan, bahwa saya ini orang rohani, ini orang pinter. Jadi orang melayani pekerjaan Tuhan harus hati-hati, ya, jangan sampai. Terus saya berbicara mengenai melayani Tuhan. Ya. Kalau melayani Tuhan bukan cuma di gereja saja, tapi di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita di luar gereja, kita tahunya ketemu teman ngajakin minum-minum, mabok-mabok, kita ikut mabok-mabok, itu melayani Tuhan enggak? Apa? Enggak kan? Itu melayani diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Atau kita berzina, apa itu memuaskan Tuhan? Tidak mungkin. Berzina itu adalah memuaskan diri sendiri. Ya, jadi ada beda. Jadi kalau kita, hidup kita melayani di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang Allah Bapa tidak berkenan, itu berarti tidak melayani Tuhan. Apakah kita mabok-mabok, minum-minum gitu, mencintai Tuhan? Ya jelas tidak itu, ya, saudara-saudara sekalian. Terus kita berbicara juga mengenai memuliakan diri sendiri. Ternyata banyak sekali orang melayani itu pengen dipuji, ya, pengen disanjung, ya, pengen ceritanya, wah ini orang rohaniawan luar biasa. Itu kadang-kadang pengen menonjolkan diri sendiri, membuat pencitraan sendiri bahwa kita ini orang yang hebat gitu. Berarti itu melayani diri sendiri, memuliakan diri sendiri. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Demikian juga kalau kesaksian, ini kesaksian full gospel. Kalau kita telusuri, ada yang benar saksinya, ada juga yang cuma cerita diri sendiri, ada juga cerita memuliakan diri sendiri. Nah, itu kadang-kadang kita harus bisa mengatur bahwa kemuliaan Tuhan yang paling penting. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Bagaimana mengenai pelayanan ini sesuai dengan firman Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Ya. Saya ambil dari Matius 20 ayat yang 28. Berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang, bagi banyak orang. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, kalau kita berbicara figur Tuhan Yesus, tidak ada lagi di dunia yang seperti Dia. Mau nabi, mau raja, tidak ada yang bisa begitu. Karena Dia ini menolong orang, menyenangkan Tuhan, mengorbankan diri sendiri untuk keselamatan manusia. Ya. Jadi sangat luar biasa. Mau agama manapun juga tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita melihat, ya, kadang-kadang orang lihat di cerita orang bagaimana, apalagi cerita di kerajaan, orang mau ketemu raja juga, waduh, nyembahnya sampai batok kita ini sampai ke bawah bersujud, ya. Tapi kalau kita melihat Tuhan, kadang-kadang dianggapnya biasa-biasa aja, nggak terlalu serius untuk menghormati, menyembah Tuhan tuh nggak terlalu dianggapnya biasa-biasa saja, ya. Di sini saya akan berbicara mengenai pelayanan Tuhan Yesus, ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk melayani, ya. Jadi memberikan nyawanya untuk melayani. Ya.
Saya akan bacakan Matius 21 ayat 26. Berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Bahkan di ayat 27 berkata, "Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Ya. Di sini waktu Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, itu ada Yakobus sama Yohanes. Yohanes sama Yakobus ini datang, anak-anak Zebedeus ini datang bersama ibunya, ya. Dan di situ ibunya membantu, menanyakan, kalau Tuhan jadi raja, boleh nggak saya menawar untuk bisa duduk di sebelah kiri, satunya duduk di sebelah kanan? Tuhan Yesus jawab apa? Kalau ngikut saya tuh harus minum cawan. Berdua ini bilang bisa minum cawan. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kalau mau ikut Yesus, apalagi mau ingin menjadi besar, itu harus jadi pelayan, melayani Tuhan. Demikian juga kalau kita barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Ya. Kalau berbicara mengenai hamba, ya, kalau di Perjanjian Lama itu adalah budak. Ya. Kita ini sebetulnya budak dosa, ya, yang telah dibayar sama Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus kita ini dibayar lunas. Jadi tubuh kita sebetulnya ini semuanya bukan milik kita pribadi, milik Tuhan. Jadi kalau namanya budak, tuannya bilang duduk, tuannya bilang tidur. Disuruh apa juga nurut, ya. Dan zaman dulu tuan bisa kalau marah membunuh budak, itu nggak ada hukumnya zaman dahulu itu. Ya. Cuma sekarang kalau berbicara budak itu kan orang enak, ya. Jadi dibicarainnya juga adalah hamba, ya. Jadi kalau orang jadi ingin terbesar harus jadi hamba, bukan. Nah ini nggak ada di negara, di kerajaan manapun juga yang berbuat begitu. Ceritanya dia ini harus menjadi hamba, melayani. Nggak ada di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Saya akan menjelaskan apa itu sebetulnya melayani. Melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Melayani tidak dibatasi hanya di gereja saja, saudara. Kita tadi dijelasin bahwa kita misalnya worship leader, singer, ya, khotbah, ya. Melayani bukan hanya itu saja, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu namanya melayani. Saya bacakan Matius 25 ayat 36. Berkata, "Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ya. Ini Tuhan Yesus di akhir zaman berbicara gitu. Aku melayani Tuhan, aku menyebut nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Jadi di sini jelas perbuatan sangat penting di dalam melayani Tuhan. Ya.
Terus di sini Matius 25 ayat 40 berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan perintah bahwa kalau kita mau menolong orang yang hina, orang-orang yang susah, itu adalah menyenangkan hati Tuhan, itu adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kita melayani harus begitu, ya. Ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, melayani adalah anugerah Allah. Ya. 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan, firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ya. Jadi melayani adalah anugerah Allah. Ya. Jadi sebetulnya kita ini tidak layak untuk melayani. Kita dilayakkan oleh Tuhan ini karena anugerah Allah. Jadi tanpa anugerah Allah kita ini manusia udah kotor, ya, sudah berdosa. Ya. Jadi melayani adalah anugerah Allah. Terus berikutnya yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Melayani adalah perintah Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Jadi kita berbicara melayani adalah ternyata perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tidak melayani di dunia, jangan harap kita bisa melayani di surga. Ya. Jadi mulai saat ini tadi saya bicara mengenai coba introspeksi. Ya. Kita sudah melayani dengan benar atau cuma asal-asalan, ya? Atau hanya melayani pekerjaan Tuhan. Namanya pekerjaan Tuhan ya kita misalnya disuruh ikut paduan suara, ikut paduan suara. Disuruh menyambut tamu ya itu, hanya itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat itu kita tidak memuliakan Tuhan, tidak melayani Tuhan. Ya. Apa sih bahayanya melayani diri sendiri? Ya. Melayani diri sendiri adalah bentuknya egoisme yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya. Seringkali manusia tergoda untuk menggunakan pelayanan sebagai panggung untuk mencari pujian. Ya. Banyak orang-orang pelayanan dipakai biar kita dipuji orang. Kita bangga mempunyai pelayanan kerohanian kita, berarti naik tingkat gitu ya. Apa tanda-tandanya saudara-saudara? Kadang-kadang tanda-tandanya orang itu pengen dipuji, merasa dirinya penting, ya, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Itu karakter orang itu yang ingin melayani diri sendiri, ya. Akibat tindakan ini dianggap sebagai dosa dan kejahatan karena
melayani diri sendiri bukan dari Tuhan, ya. Dan melayani diri sendiri ialah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Yaitu dosa kalau kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Bagaimana kita untuk melayani yang baik, yaitu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, jelas Tuhan Yesus melayani kita semua manusia dan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Ya. Itu yang perlu kita teladani kalau kita mau jadi pelayan yang benar. Ya. Jadi hari ini betul-betul saya menjelaskan, semoga apa yang dijelaskan ini saudara-saudara sekalian bisa mengerti apakah kita sudah melayani dengan benar, atau melayani diri kita sendiri, atau melayani pekerjaan Tuhan. Amin.